علينا مدعا لله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله يا نور العين مرحبا جل الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جل الحسين مرحبا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا dimohon dikawal dengan ketat. Banser dikawal dengan ketat. Abah. مرحبا جاد الحسين عليك صلوات الله عليك Dimohon semuanya kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu untuk duduk dengan tenang. Karena sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dimohon kepada semua jamaah diharap duduk dengan tenang. Ayo Bu, duduk maning, bapak-bapak, ibu-ibu duduk maning. Abai wis teka. Cek cek cek. Dodok bu sing rapi karena panjenenganipun Al-Mukarram Ki Haji Gus Miftah dari Jogja sudah hadir. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Baiklah, karena beliau sudah hadir, acara yang paling kita tunggu yakni mau'izatul hasanah. Fa insyaallah dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Gus Miftah. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh beni sepuh, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Haul Akbar yang dilaksanakan oleh
BMI 4G yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu rahimakumullah. Beli tahu di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya bersyukur bisa hadir oleh Pak Jokowi. Tadi pagi badan saya drop, masuk rumah sakit, punggung saya semuanya nggak bisa digerakkan. Saya tanya sama dokter, ini penyebabnya apa dok? Ya karena Gus Miftah sudah 10 hari nggak pulang, jadi nggak pernah kelon. Kurang kelon. Maka malam hari ini walaupun kepala saya sangat berat menatap Bapak Ibu, saya harus bersandar kepada tongkat kecil saya ini. Saya melihat wajah kalian tuh ada dua. Ini bener wajahnya dua atau bermuka dua. Kita syukuri alhamdulillah. Maka saya teringat as-sihau tajun ala ru'usil mar'i la yaroha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota yang berada di kepala seseorang, yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kita itu baru sadar punya nikmatnya kepala ketika kepalanya sakit, mumet. Tadi saya dari Cirebon masuk ke Indramayu, di Cirebon jalannya ya Allah, bukan macet, banyak berlobang, goyang-goyang, serasa dihantam ombak tanpa air. Maka saya bilang, itulah bedanya Jakarta dengan di daerah. Kalau di daerah itu banyak jalan berlobang, kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Sudah badannya nggak enak, kepala pusing, jalannya berlubang. Saya mabuk, mau muntah nggak pantas, masak gondrong kok muntah. Baru sadar kita itu punya kepala ketika kepalanya sakit. Baru sadar kalau punya mata ketika matanya sakit. Baru sadar punya nikmatnya hidung ketika hidungnya pilek. Kayak cangkemnya ngapa ya? Kok sebelah sana nggak berhenti-berhenti? Kenapa Bu? Mobilnya mundur, itu mobilnya siapa toh? Oh mobilnya aku. Bu silakan diem Bu, kepala saya pusing, coba diem dulu Bu ya. Nanti pengajiannya nggak lama, insya Allah 5 menit selesai ya. Makanya kamu diem cangkemnya. Seseorang baru sadar punya nikmat itu ketika nikmatnya sudah dicabut oleh Allah. Kadang-kadang yang sudah nampak itu tidak disyukuri karena melihat kurangnya. Orang sudah dikasih nikmatnya hidung, bisa bernapas dengan baik, berfungsi dengan baik. Ketika nggak sakit, yang dilihat apa? Kurangnya, yang dilihat peseknya. Padahal orang pesek itu ditakdir oleh Allah justru panjang umur. Kenapa orang pesek panjang umur Bu? Karena ambekannya ngirit. Yang dilihat peseknya, dioperasi, dibawa ke Singapura, suntik, solikin. Apa itu? Solikin. Oh, iya, yang nyuntik silikon namanya dokter Solikin. Dibuat mancung. Saya punya kawan, istrinya dibawa ke Singapura suntik silikon. Mancung, tapi yang terjadi apa? Sepanjang tahun pilek nggak berhenti-berhenti. Ini karena dia kufur nikmat.
Sama dengan cewek, sudah dikasih alis bagus-bagus, malah dikerok, dilukis sendiri, kan goblok. Betul? Maka teori alis saja Pak membuktikan bahwa perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Aturannya Gusti Allah saja dirubah, apalagi aturan. Saya punya banyak teman artis, alisnya dikerok habis, digambar sendiri, pulang syuting cuci muka, begitu bercermin kaget, kayak jin nggak punya alis. Nah, sehingga kemudian apa, kita diingatkan dengan betapa pentingnya kita menghargai apapun yang menjadi anugerah Allah. Ketika kita dikasih sesuatu, tolong dilihat lebihnya, jangan dilihat kurangnya. Kalau dilihat kurangnya itu nggak ada manusia yang sempurna. Betapa mahalnya nikmat sehat. Saya punya teman di Klaten, bapaknya sakit, seminggu di rumah sakit dibawa pulang. Karena koma, matanya nggak bisa melihat. Dibawa pulang karena kehabisan biaya, anaknya dari Kalimantan datang, kebetulan kerja di batubara. Melihat kondisi bapaknya, anaknya bilang sama dokter, "Dok, bisa nggak mata bapak saya dibuat melihat? Biar dia tahu kalau saya pulang." Dokternya bilang, "Nggak bisa mas, harus dioperasi." "Nggak masalah dok, dioperasi, biayanya berapa saya bayar, saya bisa bayar dok." Dokternya bilang, "Mata bapak bisa dibuat melek mas, tapi saya nggak yakin bisa melihat apa enggak. Biayanya berapa dokter?" 50 juta. Matanya merem dibuat melek, itu bayar 50 juta. Begitu dioperasi beneran bisa melek, tapi nggak bisa kedep. Ditunggu sehari matanya melek, tok nggak bisa merem. Akhirnya anaknya bilang sama dokter, "Saya takut dok, mata bapak kok melek belas gak bisa merem ya." Akhirnya matur lagi sama dokternya, "Maunya gimana mas?" "Ditutup lagi saja dok, kasihan bapak saya." Bayar 25 juta. Jadi biar pet bayar 75 juta. Lah matane Rika kan mau mendelik gratis. Ini menunjukkan apa? Orang kadang-kadang yang dilihat itu kurangnya. Badannya sehat, apa-apanya cukup, yang dilihat apanya, nggak punya duit. Dia lupa bahwa kenikmatan sehat itu ternyata jauh lebih mahal dibandingkan uang itu sendiri. Makanya kita itu mohon maaf Bapak Ibu, saya sering mengatakan apa, ini untuk teman-teman saya BMI ini, jadilah orang yang bisa mencari uang, tapi juga bisa menikmati uang. Banyak orang bisa mencari uang tapi nggak bisa menikmati uang. Uangnya ditumpuk-tumpuk untuk masa depan, nggak pernah liburan, nggak pernah kemudian memanfaatkan uangnya, tahu-tahu sakit, stroke. Ibu, kalau ibu pilih mana? Suaminya nikah lagi apa suaminya stroke? Pilih suaminya nikah lagi apa stroke bu? Jawabannya stroke mas. Kalau stroke yang tersisa hanya yang tersiksa hanya suami saya. Kalau suami saya menikah lagi yang tersiksa saya, kan bajingan. Nah, jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Kan ada orang yang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Ada orang yang bisa menikmati uang tapi tidak bisa mencari uang. Pekerjaannya menghabiskan uang. Contoh Pak, jamaah saya di Jakarta tahun 2000 itu penghasilannya 1 bulan 500 juta. Tahun 2000. Saya masih kuliah. Saya pikir kalau orang dengan penghasilan 500 juta itu hidupnya enak, ternyata enggak Pak. Datang ke tempat saya, dikasih teh manis, nggak berani minum. Kenapa? Penyakit gula.
Padahal laki-laki itu kalau penyakit gula mas, mohon maaf, bojone ayune kayak ngapa? Mubadir. Karena orang kena penyakit gula itu mohon maaf, kalau kayak Gus Miftah itu ibarat tongkat seperti ini, tegak berdiri. Tapi kalau orang kena penyakit gula seperti ini, gitu. Nggak bisa apa-apa pak, gula. Mereka kayak kie. Main sama saya ke Bantul, beli sate kambing, nggak berani makan. Kenapa? Darah tinggi. Makan bakmi nggak mau pakai telur pak, kolesterol. Makan apa-apa diatur sama dokter. Satu saat telepon saya, Gus doakan saya. Kenapa mas? Saya di Singapura, berlibur. Enggak, saya di rumah sakit. Kepala saya pusing, dase mumet ke Singapura. 500 juta hidupnya tidak nikmat mas. Sementara di satu sisi saya punya jamaah tukang becak namanya Pak Kuat. Becak di depan Puro Pakualaman Yogyakarta. Sehari penghasilannya 50.000, tapi istrinya 4. Ditiru cangkeme, ditiru. Laki-laki itu kalau istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, cemen. Ibu-ibu lebih suka istrinya suaminya Superman apa cemen bu? Cemen. Kalau di sini kan banyak RCTI, rombongan janda cilik turunan Indramayu. Randa cilik turunan Indramayu, jahe, jada herang. Makanya banyak teman saya kalau mau cari janda katanya ke Indramayu. Ternyata janda di Indramayu itu jenisnya macam-macam. Ada jablay, janda lebay. Ada jahe, janda herang. Yang paling terkenal Rojali, rombongan janda liar. Sukanya pakai jilbab pink. 500 juta bisa apa-apa. Sementara yang tukang becak 50.000 bu. Istrinya 4. Saya tanya, bagaimana cara membagi uangnya? Gampang Gus. Istri pertama 10.000. Istri kedua 10.000. Istri ketiga 10.000, istri keempat 10.000, akur. Sisa 10.000 untuk sanggung becak. Ini makan apa-apa enak bu, perutnya lapar, masuk angkringan, makan gorengan 5 ngakune 3. Inyong betau, pengalaman. Kalau kepalanya pusing pak, nggak perlu ke rumah sakit, cukup minum bodrek, hilang pusing sekalian kepalanya. Kalau hujan becaknya ditutup plastik, turu ngorok banter banget. Bahkan orang-orang tukang becak itu sabar, nunggu penumpang, penumpangnya nggak datang, becak itu tumpaki dewek. Bu, kira-kira kalau seperti ini Anda pilih mana? Penghasilan yang 500 juta apa 50.000? 500 juta sakit-sakitan, 50 bojone papat. Ya modar. Maka kemudian apa? Cara mensyukuri kenikmatan yang terbaik itu adalah dengan menjaganya. Maka kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ngiras-ngiras bocah BMI yang nggak hanya haul akbar, tapi kita sekalian niati maulid ya, supaya kita mendapatkan keberkahan maulid. Yuk sebelum dilanjutkan kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi
aslafun as-salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Apa bedanya pengajian sama maulidan? Kalau maulidan itu mesti pakai pengajian, tapi kalau pengajian belum tentu maulidan. Sama dengan orang itu kalau haji pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Orang itu kalau sholat pasti baca sholawat, tapi kalau sholawat belum tentu sholat. Orang itu kalau wudhu mesti cuci muka, tapi kalau cuci muka belum tentu wudhu. Orang itu kalau nikah pasti kawin, kalau kawin belum tentu nikah. Kok kamu hafal? Coba kalau kita lihat Nabi, nanti mungkin ada yang bertanya begini, kenapa kalau Nabi yang diperingati maulidnya, sementara orang biasa seperti kiai wali yang diperingati haulnya? Ini kan haul kan? Kenapa kalau kiai haul, kalau Nabi maulid Pak? Nabi yang diperingati hari lahirnya, kiai yang diperingati hari matinya. Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi itu kalau yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu dari lahir sampai meninggal pasti baik. Kenapa kiai yang diperingati hari kematiannya? Karena banyak kiai bahkan wali yang awalnya tidak baik tapi matinya menjadi baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijaga. Contoh Umar bin Khattab, preman tapi meninggalnya menjadi khalifah terbaik. Maka kenapa kalau Nabi maulidnya? Nabi itu belum lahir Pak, nurnya sudah ada sebelum Nabi Adam. Makanya kenapa pasti dijamin baik. Nabi itu maksum karena terjaga dari perbuatan dosa. Nabi maksum, anak-anak BMI mesum. Ya beda, nggak bahaya tah? Enggak, yang bahaya itu jomblo malam Jumat bikin status malam sunnah Rasul. Enggak punya istri malam sunnah Rasul. Sunnah Rasul pakai sabun kepi. Enggak bahaya tah? Ini mbak-mbaknya depan saya udah menikah apa belum dek? Belum. Segera menikah. Ingat, cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkualitas. Yeah. Kalau kamu nikah dengan anak-anak BMI Korea, pasti bagus. Kenapa? Korea yang jauh saja didatangi, apalagi kamu. Iya. Status quo. Nah, coba kita belajar Nabi dulu. Soal merawat kesehatan. Saya itu jarang sakit. Saya sudah 3 tahun nggak sakit, baru ini ngerasa agak sakit. Alhamdulillah tadi dokternya bilang, Gus opnam dulu ya, minimal 3 hari. Saya batin, saya tanya sama asisten saya, ngajinya di mana malam ini? Cirebon sama Indramayu bah, besok pagi sama Pak Presiden. Kalau saya ninggal acara Presiden mungkin saya biasa, beranilah. Karena Presiden kalau mau bikin acara kan gampang, duitnya banyak.
Lah kalau Indramayu, kan aku kasihan. Lagian kalau saya mati, mati saya pasti fisabilillah. Mati dalam keadaan ngaji, wah paling cuma diumumkan di masjid-masjid Indramayu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang ketua panitia pengajian. Siapa ketuanya? Apa-apa. Jadi saya nggak takut. Kamu ketua panitia? Oh, ketua panitia pegang tremos. Ini apa? Kopi. Ini bedanya apa? Ya Allah sangite. Oh ini teh, ini kopi. Saya kadang-kadang ngopi, saya sering ngopi tapi kadang-kadang ngeteh. Kenapa? Kopi kadang-kadang ngeteh. Supaya kamu tahu, hidup itu tidak hanya pahit tapi juga sepet. Iya. Tapi kalau saya dikasih kopi ada gulanya atau teh ada gulanya, itu nggak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Karena kalau cuman manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg kayak gini. Ada caleg di sini? Hati-hati. Kalau nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut ngaji, bahaya. Itu pasti caleg. Kok mendadak suka senyum sendiri, ah itu caleg itu. Apalagi mendadak NU, wah caleg. Itu caleg di sana. Kalau di Indramayu sini insya Allah. Siapa bilang orang beda? Lebih parah. Mudah-mudahan calegnya jadi semua. Caleg itu kan sekarang modalnya dua, berani dan sabar. Berani mengumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasanya. Nabi itu Bapak Ibu, usia 63 tahun sakit hanya 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, kelasnya puskesmas. Pusing, kesleo, masuk angin. Jadi nggak ada cerita kok Nabi stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke. Kayak di Ponorogo, suaminya kerja di Taiwan, istrinya dibuatkan rumah, dikirimi uang tiap bulan, sampai rumah setelah 3 tahun nggak pulang, istrinya sudah hamil. Ternyata diuntal codot. Akhirnya rumahnya dirubuhkan, padahal sudah dibangun bagus-bagus, gara-gara istrinya diuntal codot. Codotin di kiye. Arane siapa? Sohib. Sohib artinya kanca. Sok dekat lu. Nabi itu nggak pernah kena jantung koroner, enggak. Gambaran postur Nabi. Nabi itu dadanya bidang. Perutnya rata, pundaknya agak lebar, rambutnya sepundak, dan tampannya 3 kali lipat dari ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saja itu dikatakan Nabi yang paling tampan. Ternyata kalah tampan dengan Nabi Muhammad. Nah, beliau sakitnya cuma 2 kali tok. Ternyata satu rahasianya. Beliau punya prinsip makan segala sesuatu wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya ingat,
Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Nabi Muhammad itu perutnya rata, sama dengan kamu, rata-rata lemak. Ya Allah, sampai duduknya tahiyat akhir, gegedan weteng. Wetengnya aja gede-gede. Lah wong lanang wetenge gede iki ya ganjel, lungguh ra kepenak. Lagian ada teori kalau laki-laki perutnya besar biasanya burungnya kecil. Enggak percaya? Ayo kita sepil. Itu Nabi. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan karena Allah itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makanya kalau orang Jawa itu harus mematikan huruf an, Pak. Jangan mematikan huruf an. Warak itu bagus. Kuwareken enggak bagus. Ya. Pesek itu bagus. Kepesekan gak bagus. Merongos itu bagus. Kemerongosen gak bagus. Gondrong itu bagus. Kegondrongan gak bagus. Kan kalau aku pas. Gemuk itu bagus. Kegemukan gak bagus. Ngaceng itu bagus. Ngacengan gak bagus. Makanya wala tusrifu, gak boleh berlebih-lebihan. Kok mbaknya ikut ketawa? Gak boleh. Lah Nabi itu rahasia sehatnya Bapak. Beliau mengatakan begini, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Orang-orang Wahabi mengatakan hadis ini dhaif. Saya masih mau menggunakan hadis dhaif. Karena walaupun hadis itu dhaif, itu matannya pasti bagus. Yang dhaif itu kan rawinya, periwayatnya, annya. Tapi kalau isinya, matannya, sedoif-doifnya hadis Pak pasti bagus. Sekarang begini, jangankan kau yang berbau hadis walaupun dhaif. Omongan orang saja kalau bagus itu boleh dipakai. Apalagi hadis walaupun dhaif. Coba li, quote-quote itu kan rata-rata omongannya orang. Bagus saja boleh kita pakai. Contoh kayak quote-nya Gus Miftah. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Loh, itu bukan hadis tapi bagus. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow. Itu aja boleh dipakai, apalagi hadis. Update status. Nabi itu makan menunggu lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makanya badannya terjaga. Saya dulu Pak, segemuk-gemuknya orang sini, lebih gemuk saya. Saya dulu berat badannya 108 kilo. Gara-gara ada teori laki-laki perutnya besar, burungnya kecil, saya berubah total. Tahun 2016 saya mulai puasa Daud lagi setelah berhenti. Sampai sekarang. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Daud. Yang enggak ya, masa Ramadan Daud. Saya waktu itu apa? Pola makan saya rubah. Karena saya meyakini orang sakit itu gara-gara 4 hal.
Pola makan, pola pikir, pola hidup. Yang keempat, kebanyakan pola. Pola pikir. Saya pola pikirnya waktu itu, semua makanan boleh dimakan, yang penting halal. Karena halalan thayyibah, tetapi harus dibatasi. Maka makan saya batasi, Pak. Saya nggak makan nasi 2 tahun. Nggak makan yang berbau minyak setahun. Nggak minum gula sama sekali setahun. 8 bulan berat badan saya dari 108 kilo menjadi 73 kilo. Kalau dulu teorinya orang yang perutnya besar, burungnya kecil. Sekarang perut saya kecil, berarti burungnya. Alah, malu-malu bah. Kalau saya tetap kecil ini. Makanya saya jarang sakit, Pak. Ini setelah 3 tahun saya baru sakit ini. Karena pola hidup saya itu ketat. Saya itu minum manis ya, cuman degan. Jarang. Minum kopi ini saya nggak pernah pakai gula. Kopi tanpa gula itu melindungi jantung. Kopi pakai gula itu berpotensi diabetes. Padahal orang minum kopi enaknya pakai gula. Tapi cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Wah. Kopi tanpa gula, pahit. Yang disalahkan gulanya. Bikin kopi kok tanpa gula. Bikin kopi terlalu banyak gula, kemanisan. Yang disalahkan tetap gula. Kopinya terlalu banyak gula. Itulah cewek di mata cowok. Ada rasanya, tapi tidak pernah dihargai keberadaannya. Ngono ap. Makanya tetap apapun yang salah itu cowok. Cewek itu kekurangannya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah cewek. Ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah pada. Apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi itu tadi 1 menjaga makanan, 2 puasa. Yang ketiga, rahasia sehat Nabi itu Bapak Ibu menghargai makanan. Coba Bapak Ibu ngapunten nggih. Saya itu cerewet soal makanan. Kita itu terlalu banyak buang-buang makanan. Padahal Nabi mengatakan apa? Idza akala ahadukum. Ngapunten nggih, ndas kula krasa mumet banget, tak senderan. Idza akala ahadukum Budi. Jikono bantal ning mobilku, Bud. Tak turunin dur panggung aku untuk ganjel sini lho, Bud. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Jika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan ki sunahe tangane diemut utawa kon ngemutke bojone. Tapi ingat, menurut saya hadis ini hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku antara soleh dengan Mahmud umpamanya. Jiji malah mut-mutan karo banser. Jadi sunahnya itu ibu-ibu bapak-bapak kalau makan, habis makan dimut utawa kon ngemutke bojone. Jadi bapak-bapak nanti pulang kalau makan selesai bojone dipanggil, "Bu, endi cangkemmu?" Nyoh. Itu sunah. Nah, saya mencari terusannya hadis ini, Pak. Kenapa kok seperti itu? Jangan dicuci sebelum dimut utawa kon ngemutke. Ternyata ada terusan hadisnya. Ternyata kok ganjel belangkon ya. Copot bae. Sakit bae gaya temen. Ya Allah.
Saya tadi sebenarnya pengen berangkat ngaji nggak bawa kepala gitu loh. Ngilih cangkeme Sueb, Soheb Pak Sueb. Ternyata hadis itu ada terusannya Bapak Ibu. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kalau Anda makan, ada makanan yang tersisa, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang tersisa. Contohnya, kamu minum air mineral seperti ini, kok kamu minum separuh? Itu bisa jadi yang ada berkahnya justru yang ditinggal. Lah kita itu terlalu sering meninggalkan makanan. Coba Bapak Ibu mikir dikit ya. Orang Indonesia itu jumlahnya 275 juta. Kalau sekali makan, kita meninggalkan 1 biji nasi. Berarti sekali makan orang Indonesia meninggalkan 275 juta biji nasi. Buang-buang Pak. Coba Anda lihat di TikTok. Orang Afrika yang nggak bisa makan. Makan rumput. Saya punya sahabat di Palestina hari ini, Bang Onim. Mereka kurang makan karena dibom sama bajingan Israel. Betul? Sementara kita di Indramayu sering menyanyiakan makanan. Santri saya itu gratis loh di pondok. Kalau makan subhanallah, Gunung Merapi pindah ke piring. Metutuk gini Pak. Saya bilang sama santri, kamu mau makan sebanyak apapun boleh, syaratnya harus bersih. Nggak boleh ditinggal. Apalagi Anda yang punya suami kerja di Korea. Suamimu banting tulang, peras keringat di Korea. Kamu di rumah buang-buang makanan. Sekecil apapun itu. Nggak boleh Pak. Sekarang saya mau tanya. Orang makan itu yang dicari apanya? Kenyangnya. Yang dicari apa? Waraknya. Yang dicari apa? Nikmatnya. Salah semua. Ternyata makan itu yang dicari adalah berkahnya. Buktinya apa? Kalau mau makan kita diperintahkan berdoa, Allahumma barik lana. Ya Allah berikanlah berkah. Bukan Allahumma kenyangana. Warkana. Kalau makannya banyak, tetap kurus kayak Sohib, itu 2 kemungkinan sih. Anugerah atau azab. Mangane oke kok cilik temen ya. Sohib di Korea juga. Enggak, kamu di mana? Di rumah. Pekerjaannya apa, Hib? Ngajar. Kamu guru. Kok wajahnya nggak meyakinkan? Oh, guru madrasah, Ge? Pantesan, rupanya kayak papan tulis ya. Sabar, Ge. Ngajar dinia. Alhamdulillah. Nggak kasih uang ya. Guru dikasih uang. Kasihan. Tak kasih uang. Kenapa? Karena wajahnya kayak koda infak. Jadi duitnya but, nyangoni soke but. Sangat guru. Tak kasih uang, Cie, pengen Cie. Kamu ngajar sebulan dikasih uang bensin berapa, Kip? Pas berapa? Pas itu berapa? Dijawab aja, nggak usah malu-malu. Pas itu berapa? Pas itu berapa? Cangkem. Nominalnya bira. 500. Sudah tak kasih sebulan kamu 500. Nya ngitung ketok. 500 ke guru. Keren loh, dia masih mau ngajar. Langsung disaki ya. Diri jaluk bojone. Kamu kalau digaji langsung dikasih istri apa kamu pegang? Istri bagus. Saya sepakat, keuangan rumah tangga harus dipegang oleh istri. Kenapa?
Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Iya. Tapi kalau sokep ini insya Allah setia. Ya kere ya setia. Ya. Innakum latadruna fi ayyitu amikumul barokah. Bapak Ibu, makan itu yang dicari bukan kenyangnya, tapi berkahnya. Kalau kenyang, nggak jadi berkah, punya tenaga malah untuk maling, punya tenaga untuk nyopet, punya tenaga untuk negatif. Kenapa? Karena makannya nggak ada berkahnya. Dan kita sama Nabi diperintahkan untuk menghargai makanan. Makanya doanya apa Pak? Allahumma barik lana. Ini lucu. Ya Allah berikanlah berkah kepada kami. Jamak, bukan kepadaku. Padahal yang makan mulutnya sendiri, yang merasakan enak mulutnya sendiri, yang kenyang perutnya sendiri. Tetapi kenapa berdoanya Allahumma barik lana? Berikanlah berkah kepada kami. Karena hadirnya makanan di hadapan kita itu melibatkan jasa banyak orang. Betul? Anda pegawai negeri, Anda besok jadi anggota DPR, jangan lupa Pak, gajimu itu dari rakyat. Rakyat itu ada yang macul. Betul? Jadi kalau ada anggota DPR, pegawai negeri, makan gak berdoa, itu sama halnya Anda zalim dengan rakyat. Ayo. Zalim itu tidak hanya korupsi Pak. Anda makan gak berdoa itu zalim. Pelit. Sama yang gaji aja gak didoakan. Contoh begini. Anda dikirimi anakmu dari Korea. Prosesnya berapa lama? Perusahaan yang gaji dia. Kemudian gaji itu harus melalui kasirnya, bendaharanya, baru ke dia. Ditransfer ke Indramayu, melibatkan perusahaan, berapa kurirnya. Sampai yang ngantar ke rumah. Begitu Anda berdoa Allahumma barik lana, semua yang terlibat atas uang anakmu di Korea datang ke Indramayu, mendapatkan doa ketika kamu mau makan. Makanya orang Jawa itu keren. Kerennya di mana Pak? Dari ditanam sampai jadi nasi namanya beda. Kalau bahasa Inggrisnya dari ditanam sampai nasi namanya cuma satu. Apa Le? Rice. Coba bahasa Jawanya Pak. Ayo dihitung bareng-bareng. Ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wohe jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah cuma satu namanya las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jadi beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras cuma satu petilan namanya menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sega. Sega bahasa Inggrisnya rice. Dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sega cuma satu namanya upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak panjang namanya lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego kemarin namanya wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego di PP namanya karak. Bahasa Inggrisnya rice. Aking. Bahasa Inggrisnya rice. Begitu Anda berdoa Allahumma barik lana, dari yang macul, tandur, mupuk, gusai manuk, sampai memanen, giling padi, mususi beras, sampai yang masak, sampai yang menghidangkan di hadapan kita, semuanya Anda doakan. Begitu Anda lupa berdoa, berarti Anda melupakan jasa banyak orang itu. Rasa manduk-mantuk, Gep. Oh kamu ngantuk? Ya udah tidur saja, nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Berarti kalau kamu ngaji ngantuk, pengen cepat-cepat mati. Kita doakan sahib husnul khotimah. Kiai ini sing lara bae ra ngantuk. Bar nampal 500.000 malah ngantuk kepriman. Oh adem.
Wis di bojo. Anaknya pira? Siji. Oh, berlahiran. Anakmu lahiran. Oh, tambahin 1.000. Lahiran. Kep. Inyong bae pengajian amplop ora jelas. Doain saya sehat ya, Kep ya. Besok kalau Israel datang ke tempat kamu dulu ya. Itu mohon maaf Pak. Yuk dijaga bareng-bareng. Itulah sunnah-sunnah Nabi kenapa beliau kemudian menjadi sehat. Nah, kita sebagai umatnya Nabi, ayo nyontoh. Nyontoh. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Makanya banyak orang yang awalnya tidak baik, kemudian matinya baik. Itulah kenapa kemudian diperingati haulnya. Bapak Ibu ngomong soal haul saat ini. Ini yang sering diprotes, bagi-bagi duit. Kunci apa? Oh, kunci madrasah. Kalau punya duit ditabung, jangan dicelengi. Makanya kenapa ada istilah bayi tabung, langka bayi celeng. Ya Allah. Orang-orang ikhlas itu kayak Pak Sokep, guru-guru madrasah itu loh, wong ikhlas sih. Makasih ya Kep ya, mencerdaskan anak bangsa. Sombong. Ya Allah. Ile selawatan dulu lih, aku tak minum degan sebentar. Bisa nggak lagu Iwak Bandeng? Ada Iwak Bandeng. Iwak bandeng ono iwak sepat, si Sokip ganteng tapi rupane kaya penjahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bisa apa enggak tutak-tutuk baik? Iki mbak vokalis. Oh ya, bisa enggak? Tenang, tak sangoni duitku sih oke, santai baik. Tapi sorry, kalau mbak-mbaknya saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Langsung dia bilang, aku mau dinafkahi Gus. Sing tengah lemu nih ya Allah. Nggak apa-apa Nduk, kalau kamu dibully dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry aku gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus tiap hari makan hati. Iya. Kamu gemuk kok, tapi masih muat di hatinya Sokip. Ya. Yuk, bisanya apa bisanya? Alamat Bisa. Udah belum tadi alamat anak soleh? Oh sudah. Joko Tingkir bisa nggak? Hah? Udah juga. Udah. Apa maning sih belum? Nemen. Ngomong rungkat apa canda hirang, bisanya apa? Nabi sing anak-anak nabi itu. Wah, sak bisanya sekarang mah mumet dasi inyong ya. Bisanya apa? Padang bulan bisa enggak? Sudah. Wis kabeh keprimen ya. Wes selawate Gus Miftah bae. Kelamaan. Menengah. Tadi nggak bisa. Bapak NU Ibu Mus Limet. Aku aja yang sakit teriak, kamu diem saja. Tak kasih 600.000 itu teriak. Menang boy. Balik kemana duitnya? Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor menengon disit goblok. Ganggu bae.
Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva, Adeva Taya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok berkat baik. Pilih rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa ngayal baik berkat. Coba yuk, saya dihibur, flashnya semuanya dihidupkan, flash HP-nya semuanya diangkat coba. Nah, supaya teman-temanmu di Korea lihatnya bagus. Semuanya HP-nya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Allah. Coba semuanya diangkat. Semuanya diangkat HP-nya. Oh, lampunya dimatikan. Ya kalau nggak bisa mati ya soalnya paten iba. Sana arah mana mas? Sana mana? Sana arah mana? Selatan. Yuk semuanya diangkat yuk. Mudah-mudahan sahabat Nabi kita semuanya sehat. Amin. Semuanya diangkat. Hadroh siap-siap. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ulangi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Allah ala Yasin Habibillah. yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan. Dan salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya tekannya agak sini mas. Tekannya agak sini. Tekannya itu agak sini. Agak sini ya. Kon ngombe aduh kepriman. Oh, 50.000. Bocah orang berapa itu
Orang berapa? Adro semuanya. Berapa? 10? Berapa? 15. Oke teman, semono 15 matan. Berapa? 15. Ya, tak kasih 15. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nya, mbaknya perwakilan diambil sana. Ya san, sing lemu, iya. Matane. Ya Allah, gede nih ya Allah. Kasih kep, sana kep. Ya, Sokip memberikan mahar. Iya. Ya, insyaallah. Sing buri dihitung matan. Ya Allah. Cie, dom cie. Lumayan gitu ku sega. Apa Indramayu? Khasnya apa? Lengko. Beli sego lengko, lauknya Sokip bakar. Kan ireng kayak kie. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti kayak duit minggat neng di sing lemu ya. Oh, langsung tuku nasi leng. Oh, nguyuh. Dia nggak tahan lihat aku. Salah. Nah, ya rahimakumullah. Jadi niku perbandingannya haul kalih maulid. Lah kenapa kok kiai-kiai itu yang diperingati haulnya, Ibu Bapak ngapunten nggih. Ada yang mempertanyakan tentang dalil haul. Kula wacake dalil niki dawuhe Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niki terkait kali haul. Seperti acara malam hari ini. Jenengan rungokke. Jadi tahun depan kalau bikin haul nggak usah ragu, ono dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan Dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya'i wal ulama mimma la yanhahu syari'atul ghurra haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasati umurin. Dzikra yaumil wafati memperingati hari kematian. Libadil aulia wal ulama untuk sebagian wali dan ulama. Kenapa pakai bahasa libadin sebagian? Karena enggak semua ulama itu bersepakat dengan haul. Terutama ulama-ulama Wahaboy, itu enggak mungkin. Rata-rata yang di haul itu ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau orang baik Pak, itu rata-rata pasti ada haulnya. Gus Dur, haul. Kiai Wahid Hasim, haul. Kiai Hasim As'ari, haul. Mbah Wahab Hasbullah, haul. Kalau jelek nggak ada haulnya, Aidit PKI nggak ada. Untung PKI nggak ada. Sesuk Sohib mati, insya Allah ada. Haul peringatan 1 tahun meninggalnya Sohib. Sudah kita doakan Sohib panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Sohib hidup sendiri. Dan Sohib kita doakan masuk surga, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Jadi berpengajian Sohib mudar. Yang demikian itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, mimma la yanhahu syari'atul ghurra. Itu tidak melanggar syariat. Kenapa tidak melanggar syariat? Niki haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasati umurin. Karena biasanya haul itu mengandung 3 perkara.
Apa saja yang ada dalam haul itu? Sebelum saya lanjutkan, kalau Habib Lutfi mengatakan begini, kan kemarin siang Maulid Akbar, saya kebetulan diminta sambutan mewakili Sohibul Bait. Karena Mamah Salmah, istrinya Abah Lutfi, itu satu mbah dengan saya. Kalau Habib Lutfi mengatakan demikian, apa hikmahnya haul? Menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Rasa malu kepada yang mati. Yang hidup kepada yang mati. Malunya apa, Pak? Yang mati saja masih bisa manfaat. Coba gara-gara haul akbar ini. Manfaatnya apa? Ini kan bergowong mati toh. Panggungnya laku. Sound systemnya laku. Hadrohnya laku. Kiainya dirampok goblok laku. Siapa yang ngerampok? Sohib. Rasa malu berikutnya apa? Kita malu yang hidup kepada yang mati. Yang mati saja bisa mengakurkan sekian banyak orang. Gara-gara dahol Anda datang ke sini semuanya akur, nggak ada yang berkelahi. Bahkan mungkin di rumah yang perengut-perengutan sama tetangganya hari ini akur. Begitu tadi Pak Kiai dari NU mimpin tahlil, Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha il. Yang bermusuhan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Orang kok mergo nesu, rasida. Paling bedanya cuman gerakan kepalanya saja. Karena orang tahlil kan bentuk kepalanya beda-beda, Pak. Ada yang afdhalu dzikri fa'lam annahu la in la. Ada yang semangat banget. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la illallah. La illallah. Paling ada yang kayak entung di lor dikit. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la inna la inna. Ada lagi yang coba aja minta ampun. Afdhalu dzikri fa'lam la inna la inna. Ada sing kemayu kemenyek kayak Mbah Mudini Indramayu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya ditanya sama kawan saya Muhammadiyah, Gus, kenapa orang NU kalau dzikir kepalanya digoyang-goyangkan? Emangnya beda kalau nggak digoyang-goyangkan? Oh beda, ibarat orang bikin kopi. Yang satu pakai bikin kopi, ada kopinya, ada gulanya, ada air panasnya diaduk. Itu ibarat membaca tahlil dengan menggoyangkan kepala. Yang baca tahlil tidak menggoyangkan kepala, ibarat orang bikin kopi, ada gulanya, ada kopinya, ada air panasnya, tapi tidak diaduk. Kira-kira lebih nikmat yang diaduk apa tidak? Yang diaduk. Ibu-ibu pilih diaduk apa tidak? Ibu-ibu lebih suka didiamkan apa diaduk-aduk? Matane diaduk, masa ketemu bojo domblong bae ya dia diaduk. Tapi saya pesan satu ya, suami istri kalau pengen langgeng keluarganya diaduk, bukan. Tolong keluargamu dibuat sesantai mungkin. Kalau kata Kanjeng Nabi, keluarga yang paling tinggi tingkatannya itu adalah keluarga yang mula'abah. Mula'abah gak boleh, sering guyon. Kalau suami sama istri itu gak usah terlalu serius. Sing santuy. Banyak guyon saja itu loh. Masuk kamar, sokep, guyon aja Kip. Istrimu siap, kamu tanya, Mama, untanya sudah siap Mama? Nu yo ora pantes. Langsung bojone jawab, "Iya Papa sokep." Alah, Papa harupane kaya ngene, Papa. Guyon saja, jangan terlalu serius. Sayyidina Kanjeng Nabi itu biasa guyon sama istrinya. Makanya kalau kita masuk kamar guyon-guyon bae, kowe ndi bojone.
mlebu kamar nyanyi lagu Gus Miftah. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak lah. Itu pahala loh karo bojone kok. Yang nggak boleh itu dengan istrinya tetangga. Kalau istri sendiri guyon baik. Saya itu kalau masuk kamar istri saya dandan, saya masuk kamar solawatan. Tak teruskan apa tidak, nunggu responnya istri saya. Wah. Kalau saya selawat, ya Rasulullah. Kok istri saya jawab, ya Habiballah. Sikat. No. Tapi kalau saya masuk kamar, ya Rasulullah. Kok bojoku jawab, ya Habiballah. Belum. Ngono kep sama istrinya kep. Kalau kepet-kepet kan kamu buat duit kep. Kalau ya Rasul, ngono kep. Itu namanya mula'abah, Pak. Guyon dalam rumah tangga itu membuat setan itu marah sama kita. Karena gawe guyon bojo ki angel, Pak. Itu. Kayak saya pulang, Pak, jam 2 umpamanya pas pulang, istri saya turu kok mangap cangkemnya kayak gini. Tak jejeli upil, nyok. Marah tapi akhirnya guyon, Pak. Istri saya tidur lebok ke selimut, tak entuti banter banget. Dawat. Loh, jangan kira, Pak. Istri saya tanya, Abah, kenapa laki-laki itu kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Oh iya, laki-laki kalau kentut pasti lebih banter. Kenapa? Karena dekat dengan mic. Tawak. Kiu-kiu mbok jeruk. Nak pada bojo nggak usah terlalu serius. Akhirnya bojo saya sekarang pinter guyon. Kalau saya mau masuk kamar kok dia capek, saya capek Bah. Terus maunya gimana? Prasmanan saja ya. Wah, bagaimana itu? Buka dewek, tutup dewek. Oke, ngono Kep. Istri nggak boleh nolak, ya prasmanan saja. Istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Itu keren. Suami belum minta sarapan, sarapi. Suami belum minta segani. Suami belum sholat, suami belum minta susu, kayak gitu. Tenan Pak, Anda baca kitab kayak Akhlakun Nisa itu guyon-guyon itu biasa, suami istri, nggak usah terlalu serius lah, santai. Gitu. Masuk kamar mau kelon malam Jumat malah bahas pilpres. Bapak milih siapa? Inyong Prabowo. Rika siapa? Ganjar. Rasido kelon debat, ya apikan Prabowo, apikan Ganjar, lihat Rasido kelon bal pilpres, ya Rasido ngaduk, mengkeret, cangkemai lah. Soalnya bojo saya, tetangga saya itu Pak, rame nih kamar gara-gara ribut pilpres, ya sudah, cangkemai. Ya. Kalau dilihat dari tertawanya pendukungnya Prabowo itu. Pon orang Indramayu nggak usah ribut gara-gara pilpres ge. Semuanya punya pilihan, nggak usah ribut. Kalau mau kampanye, kampanyekan calonmu sebaik mungkin tanpa menjelek-jelekkan calon lain. Setuju? Ya. Saya kemarin diprotes kok Gus Miftah terlibat di pilpres. Saya malah pengen kiai-kiai itu semuanya terlibat ngawal pilpres supaya jadi calon yang baik. Kalau orang-orang baik tidak mau ngawal pilpres, akhirnya politik isinya orang-orang jelek. Saya dorong orang baik itu masuk jadi caleg, ngawal calon presiden, mengajarkan kampanye yang baik, yang ramah tanpa menjelek-jelekkan. Itu baru keren. Gini apa mboten? Itu. Ngomane kayak saya jadi kiainya Pak Prabowo, jenengan jadi kiainya Mas Anies, jenengan jadi kiainya Mas Ganjar. Bagi saya nggak apa-apa Pak. Supaya mereka dikawal, karena sejarah mencatat orang hebat itu dikawal sama wali Pak. Raden Patah, hebat dikawal sama siapa li? Wali Songo. Joko Tingkir jadi raja, namanya siapa li? Sultan Hadiwijoyo. Jadi hebat karena dikawal oleh Kanjeng Sunan Kali Joko. Gunung Jati dikawal sama wali. Cirebon, Gunung Jati. Makanya orang-orang baik jenengan itu malah meluwo
aku seneng karo Prabowo, kawalan aku seneng karo Ganjar, kawalan. Lah kebetulan kalau saya didhawuhi sama Habib Lutfi kon ngawal Pak Prabowo. Jenengan silakan ngawal yang lain juga nggak apa-apa. Podo, alhamdulillah ora podo kita tidak musuh. Setuju? Beda caleg musuhan. Caleg kan api karo kita cuma mau pemilihan tok. Iya. Tapi kalau caleg di sini insya Allah enggak lah. Enggak beda. Wes pokoknya jangan ribut. Sesuk mati yo sing ngubur tangga mungkin apa mboten? Caleg ya ora teka. We mantu ya sing rewang tanggane. Makanya biasa saja. Apa 3 hal yang ada dalam haul itu? Niki. 1. Ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Di dalam hal itu biasanya ada ziarah kubur. Orang NU jangan mengganti ziarah kubur dengan wisata religi, enggak boleh. Ziarah Sunan Gunung Jati wisata religi. Ziarah bahasanya ziarah, bukan wisata religi. Kan sekarang ada rombongan-rombongan itu wisata religi, cangkeme ora pantes. Bahasa orang kita itu ya ziarah kubur. Tolong teman-teman NU ya, ziarah kubur bukan wisata religi. Kalau wisata religi nanti pulang wisata langsung sama suaminya, assalamualaikum babah. Iya mamah. Papa Sohib kemana? Nimpal teletong mamah. Ya ora pantes. Di dalamnya ada apa? Watasadduqu bil ma'akili wal masarib. Di dalam hal itu biasanya ada makanan dan minuman, itu boleh. Kamu bapaknya mati diperingati, tetangganya disuguh, suguhannya pahalanya untuk yang mati diterima. Ada dalilnya? Ada. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah inna ummi qad matat. Ibu saya meninggal. Apa yang fauha ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi bersabda, na'am, iya. Makanya kalau ada hal suguhannya yang bagus, niat sedekah untuk yang mati. Ingat Pak, orang Jawa itu punya prinsip, makanan itu masalah sepele, tapi jangan pernah disepelekan gara-gara makanan. Setuju Bu?